Shalom. Majelis mengucapkan selamat pagi, selamat berkumpul kembali untuk ibadah di hari Minggu ini, pagi, tanggal 30 Agustus 2020. Ibadah Minggu pagi ini, kita memasuki ibadah Minggu ke-5, bulan kebangsaan, dengan tema Jadilah pengikut Kristus yang berani. Dengan pembawa firman pada pagi hari ini dibawakan oleh Bapak Pendeta Timotius Setianto. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mensyukuri berkat Tuhan pada hari ini di akhir bulan Agustus 2020. Mari kita rayakan bersama penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dengan penuh sukacita kita puji namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 3 bait yang pertama, kami puji dengan riang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kuduskan ibadah ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam damai, damai Kristus besertamu. Murid adalah seorang pengikut yang memutuskan untuk mau mengikut Yesus Kristus, mau belajar dari Dia, dan mau hidup sesuai dengan kehendaknya. Pemuritan adalah suatu proses untuk menjadi seorang murid yang bertumbuh semakin serupa dengan Kristus, memiliki keberanian untuk dilatih supaya dapat menjadi serupa dengan Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 415 bait pertama dan yang ketiga, Gembala baik bersuling nan merdu. Membimbing aku pada tenang.
Engkau berkenan. Oh Gembala, Ku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai cerang bening. Di jalan mau kelam sekalipun, Ku tidak takut pada seteru, sebab Gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh Gembala, Ku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai cerang bening. Di dalam Imamat 16 ayat yang ke-30, demikian firman Tuhan. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengakui dan menyesali segala dosa kita dan pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melaksanakan semua kehendak-Nya. Dengan bersama-sama kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 36 bait kedua sampai dengan keempat, dihapuskan dosaku. Hanya oleh darah Yesus, penyucian hidupku. Hanya oleh darah Yesus, oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku. Sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Dengan darahku, hanya oleh darah Yesus, Allah memenangkanku. Hanya oleh darah Yesus, oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku. Sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Setelah kita mengakui dan menyesali dosa-dosa kita,
Terimalah berita anugerah dari Tuhan di dalam Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Dipersilahkan duduk. Mari kita menaikkan doa epiklesi. Ya Allah Bapa Surgawi, Tuhan sumber hidup, sumber berkat, bersama umat-Mu kami bersyukur atas kemurahan-Mu, sehingga saat ini kami boleh berbakti bersama dalam sukacita. Kami persembahkan ibadah ini bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Seraya kami memohon berkat penyertaan Tuhan sehingga boleh berjalan sampai akhir dengan selamat. Kami hendak membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menaungi kami, mengurapi kami sehingga kami dimampukan mengerti akan sabda Tuhan dan melakukannya. Mari Tuhan berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan dan melakukan. Hanya kepadamu ya Allah Bapa, di dalam nama Putramu yang tunggal Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan yang akan kita dengarkan pada ibadah hari ini diambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan 28. Dalam Alkitab diberi judul pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Demikian Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya
diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Demikian pembacaan firman Tuhan, Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia orang yang mendengarkan sabda Tuhan serta yang tekun melaksanakannya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita baca, kita dengarkan, kita renungkan bersama dengan tema menjadi pengikut Yesus yang berani. Menjadi pengikut Yesus yang berani. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi pengikut Yesus atau orang Kristen itu bukan sekedar status atau identitas atau asal saya percaya, saya dibaptis, saya sudah menjadi warga gereja. Bukan sekedar itu, apalagi tidak dibaptis. Menjadi pengikut Yesus itu berarti ada konsekuensinya, ada akibatnya, ada tanggung jawab yang harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh oleh setiap pengikut Kristus. Sama seperti ketika seseorang itu menjadi suami atau istri. Tentu bukan sekedar soal status. Sekarang sudah tidak jomblo lagi. Sekarang sudah tidak sendiri lagi. Ada pendamping dan sebagainya. Bukan sekedar itu. Namun ada konsekuensi tanggung jawab. Ada komitmen bagaimana menjadi penolong, bagaimana bersikap setia dan sebagainya. Itu konsekuensi. Nah, saudara yang terkasih, bagaimana konsekuensi menjadi pengikut Yesus atau orang Kristen? Dalam Injil Matius 16 ayat 21 sampai 28 yang kita baca tadi, Tuhan Yesus berkata bahwa untuk mengikut Dia, menjadi pengikut Kristus, menjadi Kristen, maka seseorang itu harus satu, dikatakan menyangkal dirinya. Menyangkal dirinya. Artinya Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang terkasih, orang yang mengikut Yesus itu harus bisa menanggalkan ego dirinya. Berani untuk tidak berorientasi pada diri sendiri atau kepentingan-kepentingan pribadinya, keinginan-keinginannya. Harus dipenuhi, tidak demikian. Dan ini tentu hal yang tidak mudah, karena setiap orang pasti punya ego, setiap orang pasti punya kepentingan, setiap orang punya keinginan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan syarat pertama mengikut Dia, tanggalkan ego, sangkal ego itu. Maka ada yang mengatakan bahwa musuh yang terbesar, musuh yang terberat dalam hidup ini adalah diri sendiri.
mengalahkan diri sendiri, karena memang itu bukan hal yang mudah. Tapi ini syarat pertama, menyangkal diri, menanggalkan ego. Yang kedua, memikul salibnya. Artinya setiap orang Kristen, pengikut Kristus itu harus berani menghadapi atau memikul beban-beban kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, dalam kehidupan kita itu senantiasa kita itu memiliki beban. Tidak ada sesungguhnya orang itu yang tidak punya beban dalam kehidupannya. Nah, maka ketika kita mengikut Yesus, maka kita harus juga mau memikul salibnya, salib kita. Artinya kita itu selalu diperhadapkan dengan berbagai masalah, berbagai pergumulan hidup, yang mana itu menjadi beban-beban dalam perjalanan kehidupan kita. Misalnya sakit penyakit, musibah, kecelakaan, persoalan ekonomi, persoalan keluarga. Mungkin kita punya cita-cita, punya harapan tidak terpenuhi, kegagalan sehingga membuat kita frustasi dan sebagainya. Nah, ini beban-beban kehidupan kita yang harus kita sedia untuk pikul. Tidak malah lari dari kenyataan, ya. Misalnya bunuh diri, atau mungkin lari ke narkoba, atau mungkin cari orang pinter dan sebagainya supaya kita itu dilepaskan dari beban-beban kita. Tentu tidak demikian. Jadi siap sedia. Jadi mengikuti Tuhan Yesus itu juga ada penderitaan juga. Meskipun ada lagu ikut Yesus itu selalu manisi. Ya. Di sini kalau kita melihat Tuhan Yesus juga memberitahukan tentang penderitaannya. Tuhan Yesus juga mengalami penderitaan. Tuhan Yesus memikul salib, maka juga kita punya salib masing-masing. Yang ketiga, syaratnya untuk mengikut Yesus adalah mengikut aku. Apa artinya mengikut Yesus? Artinya setiap orang yang percaya nderek Gusti mengikut Yesus itu harus mengarahkan hati dan jiwanya, hidupnya kepada Kristus. Dengan cara gaya hidup Kristus, perintah Tuhan Yesus, ajaran-ajaran Tuhan Yesus itu harus menjadi pola kehidupan orang-orang Kristen. Harus menjadi pola kehidupan orang-orang percaya. Sehingga menjadi karakter. Apa itu? Mengasihi, melayani, kerendahan hati, mengampuni, berkorban, memulihkan, empati dan sebagainya. Nah, sudahkah sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, kita memiliki karakter yang demikian? Ini artinya mengikut aku, Yesus. Kemudian yang keempat, juga disebutkan dalam sabda itu, berani kehilangan nyawa bagi Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, konsekuensi terberat mengikut Yesus adalah kehilangan nyawa. Dan ini bisa berarti fisik, jasmani, tetapi juga bisa berarti kehilangan nyawa secara karakter. Misalnya kalau kita sering mendengar orang Kristen disebut sebagai kafir, atau karena beragama Kristen sehingga dia tidak layak menduduki jabatan tertentu menjadi pemimpin, misalnya sering kita mendengar, atau mendapat perlakuan yang diskriminatif. Menurut saya itu sudah merupakan pembunuhan. Kita kehilangan nyawa, kesempatan-kesempatan di tengah kehidupan sosial, mungkin politik, mungkin di bidang ekonomi dan sebagainya, kita dimatikan, kita kehilangan nyawa di sana.
Namun Tuhan Yesus berkata, siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, maka akan mendapatkan nyawanya, akan memperoleh nyawanya. Apa artinya kita mendapatkan seluruh isi dunia? Apa artinya kita mendapatkan segala kemuliaan, segala kemewahan, hormat duniawi, tetapi ternyata justru kita kehilangan nyawa yang sesungguhnya, keselamatan, maka itu menjadi sia-sia. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang terkasih, inilah konsekuensi kita sebagai pengikut Kristus, orang Kristen. Nah, persoalannya syarat 1, 2, 3, 4 tadi, apakah kita berani? Apakah kita berani? Nah, maka seperti tema, menjadi pengikut Yesus yang berani. Menjadi pengikut Yesus ada konsekuensi-konsekuensi tadi, menyangkal diri, memikul salib, mengikut Dia, kehilangan nyawa. Nah, beranikah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Beranikah kita menyangkal diri? Beranikah kita kehilangan nyawa bagi Kristus? Beranikah kita itu memikul salib mengikut Dia? Beranikah Bapak, Ibu, Saudara menanggung konsekuensi tersebut? Dan ingat, musuh terbesar kita justru diri kita, bukan orang lain. Sehingga refleksinya, misalnya, bisakah kita memaafkan, mengampuni kesalahan saudara-saudara kita, meskipun kesalahannya atau dosanya itu tidak terlalu besar? Kadang-kadang kita tidak mudah memaafkan kesalahan orang lain atau anggota saudara kita, bahkan mungkin adik atau kakak kita. Demikian juga, bisakah kita bersikap rendah hati? Bisakah kita tidak egois atau mengesampingkan kepentingan-kepentingan pribadi kita, mengutamakan yang lain, mendahulukan orang lain? Kadang-kadang ketika ada antrian itu rasanya kita sudah tidak tahan. Kadang-kadang seorang suami egois sehingga mengorbankan istri, anak-anak yang penting, kepentingan saya terpenuhi dulu, atau juga istri atau mungkin anak-anak. Nah, bisakah kita mengesampingkan itu? Bisakah kita berkorban untuk orang lain? Maukah kita menderita bagi orang lain? Yang ada kan bagaimana orang lain berkorban untuk saya. Yang ada kan bagaimana orang lain itu menderita untuk saya. Yang penting saya tidak menderita, saya tidak menjadi korban. Nah, hal-hal seperti ini sering terjadi dalam kehidupan keluarga, bahkan dalam kehidupan gereja itu bisa terjadi. Maka inilah pertama yang dinyatakan Tuhan Yesus. Dalam Alkitab diberi judul pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Yesus memberikan contoh, Yesus memberikan teladan. Dia yang tidak bersalah, dia yang mengajarkan dengan kasih, kebaikan, melakukan banyak mukjizat. Dikatakan apa? Ditolak oleh tua-tua. Tidak hanya ditolak, tetapi dia dibunuh. Tetapi firman Tuhan mengatakan pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Dia menang atas kuasa maut dan dosa. Maka dalam firman Tuhan juga dikatakan dia akan datang dan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Maka berbahagialah Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, ketika kita mengambil keputusan mengikut Dia dengan melakukan segala konsekuensi.
bukan sekedar status, bukan sekedar identitas, aku wong Kristen, aku wis sudah merdeka, yang tentu masih perlu perjuangan ini dilanjutkan. Bagaimana persatuan, kesatuan sebagai NKRI diwujudkan, tidak mementingkan kepentingan pribadi, golongan, kelompok, ya, tetapi kebersamaan sebagai bangsa. Tidak mengorbankan kelompok orang lain, bahkan mungkin itu minoritas dikorbankan, tidak apa-apa, yang penting adalah kelompok saya. Tentu tidak demikian. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini kita sebagai jemaat, maka konsekuensi kehidupan Kristen, karakter Kristus itu kita wujudkan. Tidak membalas ketika ada orang yang menjahati kita, tidak membalas kekerasan dengan kekerasan, ya, tetapi terus berjuang untuk perdamaian masyarakat dan dunia, terus berjuang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, terus berjuang demi demokrasi, terus berjuang demi kebebasan yang sesungguhnya atau kemerdekaan yang sesungguhnya bagi bangsa ini, bagi masyarakat ini. Terlebih saat ini di dalam situasi keprihatinan di mana kita cukup lama mengalami krisis karena pandemi COVID-19, tentu tidak indah jika kita saling menyalahkan satu dengan yang lain, menyalahkan pemerintah atau mungkin menyalahkan kelompok lain dan seterusnya, saling menuntut dan seterusnya. Tetapi justru mari kita bersama-sama menghadapi kesengsaraan kita, keprihatinan kita dengan pengorbanan, dengan kebersamaan, ya, demi pemulihan bangsa, demi pemulihan masyarakat. Demikian juga secara khusus bagi kita sebagai warga gereja, sebagai pengikut Kristus, mari hadirkan karakter Kristus di tengah-tengah kehidupan kita, kebersamaan dimanapun, keluarga, masyarakat, jemaat. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh cukup. Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami mohon untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa Surgawi, kembali kami bersyukur atas kemurahan-Mu. Engkau berkenan hadir di bumi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang rela menderita mati untuk menyelamatkan kami. Kami bersyukur boleh mengikut Yesus, dan kami sadar tidak mudah, ada konsekuensi-konsekuensi, namun Roh Kudus menguatkan dan memampukan kami untuk ikut Tuhan, berjalan di dalam Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan dalam menjalani kehidupan ini
untuk boleh mewujudkan karakter Kristus, sehingga kami boleh hidup dalam kasih, dalam kemurahan, dalam kerendahan hati, dalam pelayanan, dalam pengampunan dan pemulihan. Bapa, pada kesempatan ini kami membawa kepadamu atas pergumulan hidup. Kami bersyukur sampai saat ini Engkau memberikan kekuatan, kesehatan. Meskipun kadang kami mengalami lemah tubuh, sakit penyakit, musibah, kepahitan hidup dan derita. Oleh karena itu saat ini kami menyerahkan kepadamu, kami yang sakit, kami yang lemah tubuh, kami yang dirawat di rumah sakit atau di rumah. Bahkan jikalau ada saudara kami yang mengalami karantina karena COVID-19, demikian juga saudara-saudara tetangga yang kami tidak tahu, kiranya Engkau jamah, Engkau kuatkan, Engkau berikan pengharapan, semangat dan sukacita. Tubuhnya Engkau kuatkan, sistem imunnya juga Engkau berkati melalui makanan, minuman, vitamin, sehingga virus boleh tersingkir dari tubuhnya. Kami juga berdoa bagi yang menderita karena dampak pandemi COVID-19 secara sosial atau ekonomi. Tuhan juga menolong, memulihkan saudara-saudara kami, mencukupi apa yang menjadi kebutuhan. Demikian juga yang berduka karena terpisah dengan orang yang dicintai selamanya. Tuhan juga memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga. Mampukan kami dalam memikul salib ini dengan berserah dan memandang kepada Kristus yang juga memikul salib bagi kami. Bapa, kami serahkan pribadi, keluarga kami, anak-anak kami kepadamu, pekerjaan kami, usaha kami. Engkau curahkan rezeki ya Tuhan, sehingga kami bisa mencukupi kebutuhan kami. Mampukan dalam segala perkara kami boleh merasakan pertolongan Tuhan. Kami boleh merasakan Allah yang sungguh hadir, turut bekerja mendatangkan kebaikan. Maka kami juga berdoa bagi gereja kami, baik GKJ Krapyak maupun gereja-gereja Tuhan dimanapun. Tuhan berkati dan senantiasa memimpin, sehingga kami semua seluruh warga jemaat, kami boleh hidup bersama dalam persekutuan yang erat dan indah, meskipun dalam keterbatasan karena pandemi. Tetapi kiranya semangat persekutuan, pelayanan dan kesaksian kami tidak kendor. Bahkan melalui program-program kami yang terbatas boleh menjadi berkat, menjadi kesaksian yang indah di tengah-tengah masyarakat. Kiranya Engkau mencukupi kebutuhan-kebutuhan kami dalam pelayanan, sehingga kami boleh tetap berperan serta di tengah-tengah masyarakat, menghadirkan shalom damai sejahtera di bumi, dan mewartakan Injil kabar sukacita di tengah-tengah kehidupan ini. Kami berdoa bagi masyarakat bangsa kami Indonesia, berikanlah damai sejahtera-Mu, demikian para pemimpin bangsa, presiden, wakil presiden, wakil rakyat, aparat, pejabat, semua Tuhan berkati sehingga bersatu hati untuk berjuang bersama mengatasi badai krisis yang terjadi. Bukan saling menjatuhkan, bukan saling merongrong, bukan saling berjuang untuk memenuhi kepentingan pribadi, kelompok atau golongan, tetapi mampukan bangsa kami tetap bersatu, NKRI tetap jaya. Bapa, demikian kami serahkan doa kami, kiranya kehendak-Mu yang terjadi. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memberikan sebagian rezeki kita dalam bentuk persembahan. Dan dasar persembahan pada pagi hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita bersama-sama mengumpulkan persembahan dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 363 bait yang pertama, bagi Yesus kuserahkan. Dikasihi Tuhan, marilah kita persembahkan persembahan pada pagi hari ini. Di dalam doa kami hantarkan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, terima kasih atas berkat yang Kau limpahkan pada kami Tuhan, sehingga kami jemaat-Mu pada pagi hari ini dapat kembali berkumpul, kembali memuji-Mu, dapat kembali bersukacita pada kebaktian di pagi hari ini. Bapa, pada pagi hari juga Tuhan, kami kembali memberikan persembahan, di mana persembahan ini kami ambilkan dari sebagian berkat yang telah Kau berikan pada kami tiap hari. Bapak, kiranya Kau berkati persembahan ini, kiranya persembahan ini dapat berguna untuk memperlebar kerajaan-Mu di dunia ini. Juga berkati saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini Tuhan, kiranya Kau urapi dan kiranya Kau berkati Tuhan, sehingga persembahan ini dapat berguna dengan seturut kehendak-Mu. Bapak, sebentar lagi kami akan undur dari kebaktian pagi hari ini. Kiranya Kau berkati kami Tuhan, sampai ke rumah kami masing-masing, bertemu dengan keluarga kami. Gedung gereja yang akan kami tinggalkan, kiranya Kau berkati Tuhan. Juga Bapak Nur Hadi yang merawat gedung gereja ini, kiranya Kau berkati keluarganya, sehingga selalu dalam damai sejahtera. Doa yang kurang sumberani Tuhan kami persembahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.
Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan masuk pada pengutusan. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian Kidung Jemaat 376 bait 1 dan 3. Ikut Dikau saja Tuhan. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi pada-Mu. Dalam Engkau juru selamat, bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan pada-Mu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi pada-Mu. Dalam Engkau juru selamat, bahagia penuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ganing atine wong tuwa lamun nyawang